Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Apa Sekar sudah kamu ajak untuk berziarah ke makam sesepuh desa dan keluargamu, Bagus? Bagus hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya pelan. Kenapa kamu melupakan hal sepenting itu? Padahal acara pernikahan 2 hari lagi. Besok pagi, kamu dan Ningsi harus membawa Sekar berziarah. Setidaknya kita harus tetap meminta izin ataupun restu dari para sesepuh. Bagus dan Ningsi hanya mampu terdiam dan menundukkan kepala mereka. Sedari awal, Bagus memang sudah menyuruh Ningsi membawa Sekar berziarah ke makam sesepuh mereka. Namun Ningsi menolak, karena baginya itu tidak terlalu penting. Pagi itu semua orang sudah nampak sangat-sangat sibuk. Sementara Bagus duduk di teras depan rumahnya menunggu Ningsi dan putri mereka bersiap. Sesuai perintah Abah Dadang, mereka akan melaksanakan ziarah ke makam para sesepuh. Hayu Pak, Abah Dadangnya di mana? Ningsi menepuk pelan pundak suaminya. Itu sudah menunggu dari tadi di sana. Tunjuk Bagus pada ayah angkatnya. Lantas dia dan anak istrinya menyusul Abah Dadang. Bergegas mereka berangkat menuju TPU Desa Kencana. Tidak lupa Ningsi pun membawa kembang 7 rupa dan sebotol air mawar untuk ditaburkan di atas makam nantinya. Mereka terus berjalan menuju makam umum yang berada di ujung timur Desa Kencana. Beberapa orang warga menyapa dan menanyakan perihal calon pengantin yang keluar dari rumah saat masih dipingit. Abah Dadang tahu betul, warga desa ini masih sangat erat dengan syarat dan pamali. Namun kejadian-kejadian di luar nalar mungkin akan terus terjadi jika Sekar tidak dibawa berziarah ke makam leluhurnya. Abah, kenapa Sekar juga harus ikut? Ucap Sekar, memecah keheningan di antara mereka yang sedari tadi hanya terdiam larut dalam pikiran masing-masing. Justru kamu yang penting, Neng. Karena ini acara pernikahanmu, jadi kamu harus ikut langsung. Apa tidak bisa diwakilkan oleh Ambu dan Bapak saja? Tidak, Neng. Sudah, yakinkan saja hatimu dan tidak usah hiraukan perkataan warga tentang calon pengantin yang keluar dari rumah. Sekar mengangguk pelan sebagai tanda paham dengan ucapan kakeknya. Gerbang tempat pemakaman umum sudah terlihat di depan mata mereka. Gerbang yang terbuat dari tumpukan batu bata merah itu masih nampak kokoh, meski beberapa bagiannya sudah nampak usang dan berlumut tebal. Abah Dadang memimpin masuk ke dalam, mengucapkan salam dan beberapa kali membaca Al-Fatihah dengan suara pelan. Makam sesepuh sekaligus ayah dan ibu Bagus lumayan cukup jauh ke dalam. Tepatnya di pojok belakang makam, di dekat sebelah sumur tua yang dikeramatkan warga setempat. Setelah sampai di deretan makam itu, mereka mulai menggelar tikar yang dibawa oleh Bagus. Kemudian Abah Dadang mulai membaca beberapa doa yang biasa dibaca saat berziarah. Sudah 20 menit mereka bersila di hadapan deretan makam-makam itu. Setelah doa selesai dipanjatkan, Bagus bangun dari duduknya dan menghampiri makam bertuliskan Zakaria dan Nyai Mila pada nisan itu. Emak, Abah, Bagus minta restu. Besok cucu kalian Sekar akan melangsungkan pernikahan. Doakan pernikahannya, Mak, Bah. Semoga diberi kelancaran dan keselamatan. Tidak ada halangan dan gangguan apapun. Tak terasa, bulir-bulir bening berjatuhan dari mata lelaki berumur 52 tahun itu. Melihat suaminya mulai menangis, Ningsi menghampiri dan memeluk Bagus dari belakang, turut merasakan apa yang tengah suaminya itu rasakan.
Meskipun dia sama sekali tidak tahu bagaimana sang mertua, karena Bagus menikahinya dalam posisi yatim piatu. Sudah tidak memiliki ayah maupun ibu, hanya Aba Dadang sebagai walinya. Setelah semua dianggap selesai, mereka lantas pergi meninggalkan area pemakaman. Namun kali ini Aba Dadang berjalan paling belakang. Lalu langkah kakinya berhenti di salah satu makam di bawah pohon beringin dengan nisan yang hanya sebongkah batu kali tertancap di atasnya. Beristirahatlah dengan tenang. Tolong jangan ganggu kebahagiaannya, atau aku akan membunuhmu 2 kali. Aba Dadang berucap dengan mata yang terus memandang pada makam tersebut. Namun matanya menangkap bayangan seorang nenek tengah bertengger di salah satu dahan pohon beringin dengan rambut putih panjang tergerai berantakan. Dia melihat jelas meski tidak langsung menatapnya. Sosok nenek tua tersebut terlihat amat murka dan mengeram. Tanpa menghiraukan semua itu, Aba Dadang lantas pergi mengejar Bagus dan anak istrinya yang terlihat sudah hampir sampai di gerbang makam. Setelah berziarah, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Semua berjalan lancar sesuai rencana dan keinginan Sekar. Hingga hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba. Hari pernikahan Sekar dan Subagja yang sempat menjadi buah bibir di 2 desa. Waktu baru menunjukkan pukul 5 pagi. Namun Sekar sudah nampak was-was menunggu si pengerias pengantin yang sudah dipesan oleh calon mertuanya, Nyai Aminah. Dia terus mondar-mandir memeriksa apakah pengerias pengantin itu sudah datang atau belum. Dia takut jika waktu merias nanti terlambat karena akad nikah dijadwalkan berlangsung jam 9 pagi. Kekhawatirannya pun akhirnya luruh saat beberapa orang datang membawa kotak makeup dan beberapa busana pengantin. Sekar tersenyum lega dan berjalan keluar, menghampiri seorang wanita berkebaya hitam dengan sanggul kecil di belakang kepalanya. Sekar yakin bahwa perempuan yang nampak berusia sekitar 40 tahunan itu adalah perias pengantin yang dimaksud Nyai Aminah. Sekar menyambut wanita itu, lantas mencium punggung tangannya. Wanita itu lantas menarik tangannya segera dan bergidik jijik melihat Sekar. "Sudah, tidak usah mencium tangan saya. Perkenalkan, saya Ira Imas, pengerias pengantin," ucapnya yang membuat Sekar sedikit terkejut. "Kamu calon pengantinnya?" "Iya Bu, saya." "Ya sudah, kita mulai saja prosesnya. Saya hanya ingin berdua dengan pengantin saat merias nanti. Tidak boleh ada siapapun. Dan semua kaca di kamarmu harus ditutup dengan kain berwarna putih." Mendengar permintaan dari si pengerias pengantin, Ningsi yang dari tadi hanya memperhatikan, bangkit dari duduknya dan bersuara. "Loh, kenapa memangnya? Bukankah zaman sekarang kalau pengantin dirias malah direkam? Banyak yang melihat." Ria geram mendengar ucapan Ningsi, lantas mendekatkan wajahnya yang hingga berhadapan langsung dengan Ningsi. "Bu, saya masih memegang kuat tradisi sesepuh. Itu sebabnya Nyai Aminah terus mempercayai saya sebagai tukang rias pengantin anggota keluarganya. Dan lagi, pamali jika pengantin melihat riasan wajahnya saat belum selesai." Ucapan Ria Imas dengan suara tegas yang mampu membuat Ningsi terdiam. Lantas Ningsi pun mengerti dan menuruti semua keinginan Ria Imas. Semua cermin di kamar Sekar ditutup. Sesajen kembang 7 rupa, minuman 7 rasa, sebatang rokok, dan sebuah telur diletakkan di atas kasur. Kemudian pintu ditutup. Hanya tinggal Ria dan Sekar di dalam kamar. Ria meminum kopi di salah satu gelas, lantas menyalakan rokok dan mulai menghisapnya. Sekar sudah siap dirias. Dia duduk di sebuah kursi dengan menggunakan kembam kain putih. Ria merapalkan sesuatu dalam bahasa Sunda yang tidak dimengerti oleh Sekar.
lalu menghisap rokok di tangannya dan menghembuskan asap rokok itu pada wajah Sekar. Ria mengulanginya sampai beberapa kali, hingga membuat Sekar sedikit sesak dan batuk. Kemudian, Ria mengeluarkan sebuah kantong plastik bening berisikan cairan merah. Sekar yang melihatnya pun terheran, sebab warna cairan itu persis warna darah. Ria lantas menuangkan cairan itu ke dalam gelas kopi yang telah kosong, lalu merampalkan bacaan dan meniupkan pada gelas tersebut. Minumlah sedikit, perintah Ria pada Sekar. Sekar menggelengkan kepalanya, karena cairan merah yang kini berada tepat di depan wajahnya itu berbau amis. Minum, tegas Ria dengan suara lebih tinggi. Mau tak mau, Sekar meminumnya. Walau sedikit, namun perutnya langsung terasa mual. Dia mencoba terus menahannya, karena takut dengan kemarahan Ria. Sekarang, berbaringlah. Aku akan memulai merias wajahmu. Sekar mengangguk dan langsung berbaring di atas kasur. Ria mengoleskan sisa cairan merah di dalam gelas pada wajah Sekar. Anehnya cairan itu seketika seperti masuk ke dalam pori-pori kulit wajah Sekar. Sebab kini cairan itu sudah tidak ada. Ria yang melihat kejadian itu tersenyum puas dan mulai merias Sekar selayaknya pengantin pada umumnya. Waktu merias tidak memakan waktu lama. Hanya 1 jam hingga akhirnya Ria menyuruh Sekar untuk keluar. Sekar yang sudah rapi dengan balutan kebaya berwarna hitam. Sekar membuka pintu kamarnya pelan, sementara orang-orang di luar sudah menunggu. Tidak sabar melihat bagaimana riasannya. Apakah akan membuat mereka mengenali Sekar atau tidak? Pintu terbuka. Ningsih yang sudah rapi dengan hiasan dan baju ibu hajat berdiri paling depan di pintu kamar Sekar. Saat melihat putrinya, Sekar, dia amat terkejut dan bahkan tidak mampu berkata apapun. Neng Sekar, ucapnya terbata-bata. Semua mata yang menatapnya kagum. Sekar benar-benar cantik. Hiasan siger Sunda dan kembang goyang yang tersemat di kepala membahagiakan kesan anggun. Bagi siapa saja yang melihat Sekar, bahkan kedua orang tuanya pun tidak dapat mengenali putri mereka. Kebaya hitam yang dipilih justru menambah kesan sakral dalam acara pernikahan ini. Sama sekali tidak terlihat menakutkan dan aneh. Bagaimana, Bu? Apa Sekar terlihat cantik? Tanya Sekar pada Ningsih. Tentu sayang, kamu memang cantik. Namun berkat riasan dari Ria membuat kamu semakin bertambah cantik. Sekar tersipu malu mendengar ucapan sang ibu. Lantas ia dipersilakan duduk di sebuah kursi menunggu kedatangan Subagja beserta rombongan besan. Sekar terus mengedarkan pandangannya. Ia mencari sosok Aba Dadang yang sedari tadi pagi tidak ia temui. Sementara Ria harus terus berada di kamar calon pengantin. Ini disebut dengan istilah parawanten. Salah satu tugas dari parawanten adalah menjaga agar cuaca tetap cerah dan hujan tidak turun selama prosesi akad nikah maupun resepsi nanti. Suara petasan mulai terdengar bergemuruh. Tanda rombongan calon mempelai pria telah sampai. Jantung Sekar semakin berdegup kencang, sebab dia pun rindu kepada Subagja. Sekaligus ingin segera melihat seberapa tampan lelaki pujaannya itu dalam balutan busana pengantin pria khas tanah Sunda. Dari dalam rumah, Sekar melihat iring-iringan itu telah sampai di gapura selamat datang yang berhiaskan janur kuning. Subagja nampak tampan dan gagah dalam balutan busana jas bukap perang wedana, busana pengantin pria tanah Sunda, dengan warna hitam senada dengan kebaya yang dikenakan Sekar. Nyai Aminah nampak menggandeng lengan putra tercintanya, menggunakan kebaya bordir berwarna hitam semakin menambah kesan anggun pada diri Nyai Aminah. Di belakangnya,
beberapa orang tampak membawa seserahan. Dari mulai sepatu, tas, satu set alat makeup, peralatan mandi, spray, baju tidur, dan satu set perhiasan yang akan digunakan sebagai mahar. Tidak lupa, beberapa hasil bumi seperti beras, sayur mayur, dan beberapa kue khas tanah Sunda. Sekar sendiri tidak tahu berapa mahar yang akan Subagja berikan, sebab dia sendiri tidak meminta, hanya memberi isyarat mahar nanti adalah sesuatu yang tidak memberatkan Subagja dan tidak menghinakan dirinya. Subagja duduk di tempat yang sudah disediakan, namun dia belum bisa dipertemukan dengan Sekar. Sementara Nyai Aminah masuk ke dalam rumah tepat di mana Sekar dan ambunya, Ningsih, menunggu. Cantik sekali. Memang riasan Ria tidak pernah gagal. Apa dia berada di kamar? Tanya Nyai Aminah. Mohon Nyai, Ria berada dalam kamar. Mendengar jawaban Ningsih, Nyai Aminah lantas tersenyum dan masuk ke dalam kamar Sekar, di mana Ria berada di dalamnya. Lalu pintu ditutup. Entah apa yang mereka bicarakan di dalam. Tidak beberapa lama kemudian, Nyai Aminah keluar, membawa sebuah buntelan kain berwarna putih. Entah apa isinya. Nyai Aminah memanggil seorang anak buahnya dan menyerahkan buntelan tersebut. Dengan sigap, anak buah Nyai Aminah itu bergegas pergi meninggalkan area prosesi akad nikah yang akan berlangsung. Serah terima telah usai dari pihak mempelai pria yang diwakilkan oleh kepala desa Rawabodas dan pihak mempelai wanita yang diwakilkan oleh tetua desa Kencana. Lantas calon mempelai wanita dipersilakan untuk keluar, duduk di samping calon mempelai pria, karena ijab kabul akan segera dimulai. Saat Sekar keluar dari rumah, setiap mata tertuju padanya. Tidak ada satu orang pun yang tak kagum menatapnya. Mereka mulai berbisik bagaimana perbedaan wajah Sekar setelah dirias. Bisikan-bisikan pujian itu membuat Nyai Aminah puas dan semakin membusungkan dadanya. Sebab semua orang yang hadir tahu perias pengantin adalah pilihan Nyai Aminah, Ria Imas. Tidak ada siapapun di desa Kencana yang mengenal perias pengantin itu. Sedari dulu, mereka hanya menggunakan jasa Emak Ganjar. Jika mampu barulah memanggil perias dari kota. Tidak berbeda dengan yang lain. Subagja pun menatap kagum calon istrinya, yang kini sudah duduk bersimpul bersebelahan dengannya. Kamu cantik sekali, Neng, ucap Subagja berbisik pada Sekar. Sekar hanya tersenyum malu sembari menundukkan pandangannya saat mendengar pujian dari Subagja. Kepala mereka lantas ditutup dengan sehelai kain putih transparan. Ijab kabul dimulai. Ternyata mas kawin yang Subagja berikan tidak main-main. Satu set perhiasan berupa emas 88 gram serta uang tunai dan sebidang sawah yang berada di desa Rawabodas. Mereka yang mendengar jumlah mas kawin yang disebutkan penghulu merasa tidak heran, karena jumlah itu semua belum seberapa ketimbang harta kekayaan Nyai Aminah. Subagja menjawab ijab kabul yang diucapkan penghulu dengan lantang dan jelas. Setelah semua saksi mengesahkan, akhirnya mereka berdua sah menjadi sepasang suami istri. Pasangan yang amat serasi jika dilihat dari tampang, dan sepadan karena Bagus pun bisa dianggap salah satu warga terpandang di desa Kencana. Alunan musik sinden dan kekawihan khas Sunda mulai menggema. Pengantin diiring menuju pelaminan. Sebelum nanti akan ada beberapa prosesi adat yang harus mereka lakukan. Dimulai dari sungkeman, menginjak telur, hingga saatnya proses terakhir yaitu saweran. Nyai Aminah memapa kedua mempelai untuk turun ke tempat yang sudah disediakan. Sebuah kursi jati dihias sedemikian indah, tempat duduk kedua mempelai. Sekar dan Subagja duduk di kursi jati tersebut, dan seseorang ibu parubaya memegang payung di belakang mereka berdua.
atau sering disebut dengan payung agung. Seorang sinden mulai bersiap, karena selama prosesi saweran nanti, dia akan melantunkan kekawihan nyawer pengantin. Syair nasihat untuk kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga nanti. Dan beberapa doa yang dipanjatkan dalam bahasa Sunda untuk kebaikan kedua mempelai. Agar senantiasa selalu bahagia, rukun, dan hidup dalam naungan Gusti Agung. Nyai Aminah lantas mengeluarkan buntelan yang dia dapat dari Ria saat menemuinya dalam kamar Sekar. Seseorang menyerahkan wadah plastik kepada Nyai Aminah. Lantas dia menumpahkan isi dari buntelan tersebut. Entah memang tidak ada yang memperhatikan atau tidak ada yang menyadari bahwa isi dari buntelan yang kini sudah berada dalam wadah plastik itu adalah kembang kantil, melati, mawar, bunga kenanga, dan beras kuning. Hanya ada beberapa uang koin di dalamnya. Sekar yang memang sedari awal sudah penasaran dengan buntelan putih yang dibawa Nyai Aminah, ini matanya hanya fokus pada wadah plastik itu. Nyai Aminah maju beberapa langkah. Orang-orang mulai berkumpul. Namun dalam penglihatan Sekar, orang-orang itu tampak memiliki kulit pucat pasi, dan tidak ada satupun dari mereka yang Sekar kenali. Sekar mengedarkan pandangannya ke sekitar. Namun aneh, orang lain nampak biasa saja melihat kerumunan orang aneh yang tengah bersiap mengambil uang saweran. Nyai Aminah bersiap melempar apa yang ada di dalam wadah plastik ke arah kerumunan itu. Sampun, ucap sinden yang menandakan uang sudah boleh ditebar. Dek, Sekar tidak percaya dengan apa yang dia lihat kali ini. Kerumunan orang-orang itu bukan mengambil uang yang berserakan di tanah, melainkan mereka memakan kembang-kembang yang Sekar lihat dalam wadah. Mereka memakannya dengan bengis, langsung menggunakan mulut. Meskipun bunga itu sudah jatuh ke tanah, layaknya kerumunan ayam yang tengah diberi makan. Namun orang-orang di sekitar Sekar tidak menyadari akan hal itu. Kang, Sekar mencoba bertanya pada Subagja yang kini telah resmi menjadi suaminya. Iya, ada apa, Neng? Mereka ini siapa? Mereka yang sedang berebut uang saweran. Sekar mengangguk pelan. Loh, mereka itu beberapa warga desa Rawabodas dan Kencana, Neng. Mendengar perkataan Subagja, sontak membuat Sekar terheran. Karena memang sepertinya betul, hanya dia yang melihat hal aneh ini. Sekali lagi, Sekar menatap kerumunan itu. Mereka masih memakan kembang-kembang yang ditabur oleh Nyai Aminah. Dan saat kedua mata Sekar melihat ke arah Nyai Aminah, perempuan yang kini telah sah menjadi mertuanya itu tampak menyeringai. Dengan kedua bola mata yang membulat, menatap Sekar dengan tatapan menyeramkan. Sekar masih tidak dapat mencerna apa yang dia lihat barusan saat prosesi saweran tadi. Namun sebisa mungkin, dia memasang raut wajah bahagia, agar tidak ada siapapun yang mencurigai gelagat ganjilnya. Seseorang berjalan menuju pelaminan, berbisik kepada kedua mempelai, bahwa Ria menyuruh mereka untuk saling ganti baju kedua. Biasanya, pengantin akan menggunakan 3 busana berbeda saat hari pernikahan mereka. 1 untuk ijab kabul dan 2 lagi saat resepsi. Subagja mengangguk, lantas menuntun istri yang baru dia nikahi itu turun dari pelaminan. Sesampainya mereka di kamar, Subagja lantas mengetuk pintu sampai 3 kali. Setelah itu, dia baru membukanya. Sekar mengerutkan dahi manakala melihat tingkah aneh suaminya. Mengapa harus diketuk? Padahal itu adalah kamarnya. Kamar mereka, dan pintu pun tidak dikunci. Subagja yang menyadari bahwa Sekar menatapnya dengan tatapan heran, hanya menorehkan senyuman tipis dan mengangguk pelan. Ria terduduk di depan sebuah cermin meja rias dengan perawatan atau sesajen di hadapannya yang masih mengeluarkan asap dari dupa dan sebatang rokok yang dibakar di atasnya.
Aneh, rokok itu terus menyala kian membara, bagaikan ada seseorang yang terus mengisap rokok tersebut. "Permisi, Nyai," ucap Subagja dengan sedikit membukukan punggungnya yang tegap itu. Ria tersenyum sinis, lalu menoleh pada Sekar dengan tatapan tajam. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, seolah tengah menelisik sesuatu. "Neng Sekar terlebih dulu, kamu keluarlah," titah Ria Imas. Subagja mengangguk tanda mengerti. Ia lantas meninggalkan Sekar dan Ria dalam kamar itu dan menutup pintu rapat-rapat. Ria bangkit dari duduknya, menanggalkan hiasan-hiasan siger dan kembang goyang dari kepala Sekar. "Biasakan dirimu, Neng. Apa yang kamu lihat tadi belum seberapa dengan apa yang akan kamu lihat ke depannya." Sekar terkejut mendengar perkataan Ria, dan dia mulai paham kemana arah pembicaraan itu. "Maaf, apa Nyai tahu sesuatu tentang apa yang saya lihat barusan?" tanya Sekar penasaran. Namun Ria tidak memberikan jawaban apapun, justru hanya senyuman kecut yang terlihat di wajahnya. Sekar hanya menuruti apa yang Ria perintah. Busana kedua yang ia gunakan masih berwarna hitam, namun lebih dominan dengan warna merah. Sebuah gaun pengantin full payet, dan kristal itu nampak pas melekat pada tubuh Sekar. Seolah memang gaun itu dibuat hanya untuk Sekar. Pada sebelumnya, dia tidak tahu sama sekali gaun seperti apa yang akan dia gunakan saat acara pernikahannya. "Cantik, lebih cantik dari perempuan itu," desis Ria. Namun Sekar tetap mampu mendengarnya. Sekar tetap terdiam. Dia enggan untuk menanyakan siapa wanita yang dimaksud Ria. Selang beberapa menit, Subagja masuk. Saat melihat Sekar, dia terdiam. Terlihat jelas raut kekaguman terukir di wajahnya. "Cantik bukan?" tanya Ria, membuyarkan pikiran Subagja. "Sangat cantik, Nyai. Lebih cantik dari..." Subagja menghentikan ucapannya. "Dari siapa, Kang?" "Bukan siapa-siapa. Kamu lebih cantik dari gadis manapun, Neng." Sekar tersenyum kecil. Dia tahu bahwa suaminya berbohong. Kini giliran Subagja mengganti busananya. Jas berwarna merah marun, senada dengan gaun yang dikenakan Sekar. Sekar tersenyum menatap wajah Subagja. Seketika, dia teringat bagaimana dulu teman-temannya membicarakan Subagja. Sementara dia sendiri belum pernah melihat bagaimana Subagja secara langsung. Dan teman-temannya dulu selalu membanggakan Subagja, yang katanya tampan, gagah, dan juga anak dari seorang juragan tanah di desa Rawabodas. Siapa sangka bahwa lelaki yang dulu jadi buah bibir di kalangan remaja perempuan itu kini telah sah menjadi suaminya. "Neng, kenapa melamun? Apa Akang terlihat jelek?" Ucapan Subagja seketika langsung membuyarkan lamunan Sekar. "Tidak, Kang. Akang malah terlihat sangat sempurna." Kedua pipi Subagja yang putih itu nampak memerah. Keduanya lantas saling melempar senyuman sebelum akhirnya Subagja menggandeng tangan Sekar untuk kembali ke pelaminan. Semua mata memandang mereka. Tidak ada yang tidak kagum dibuatnya, termasuk Nyai Aminah sendiri. Dia begitu puas dengan hasil tangan Ria. Dan cuaca yang nampak terus cerah tanpa hujan, bahkan tidak satupun awan terlihat menggantung di langit. Lagi-lagi, Nyai Aminah tersenyum puas, karena ini pun tidak lepas dari campur tangan Ria. Bergegas, Nyai Aminah menghampiri Ria yang masih terdiam dalam kamar pengantin. Pintu dibuka, namun posisi Ria masih tetap terduduk di depan cermin sambil menatap dalam wajahnya sendiri. "Perempuan itu, dia ada di sini," ucap Ria dengan masih menatap dalam bayangan wajahnya dalam cermin. Mendengar perkataan itu, Nyai Aminah membulat, seolah tidak senang mendengarnya. "Bagaimana bisa, Ria?" "Entahlah, Nyai. Namun sepertinya
besan Nyai melanggar sebuah pamali, sehingga mampu membuat pagar gaib yang sudah Nyai tanam tidak berfungsi. Nyai Aminah membuang pandangannya, menelisik setiap penjuru kamar, dan terus mengepalkan kedua tangan. Apa setan perempuan itu akan membahayakan Subagja? Tentu tidak, Nyai. Mana mungkin dia menyakiti kekasihnya. Justru Nek Sekarlah yang aku khawatirkan, ucap Ria dengan nada yang masih terdengar santai. Namun Nyai tidak usah khawatir. Menantu baru Nyai pasti akan aman. Percayalah. Meski perempuan itu menampakkan wujudnya, namun dia tidak akan bisa melukai Neng Sekar. Sambung Ria kemudian. Baiklah, aku percaya padamu, ucap Nyai Aminah dan langsung pergi meninggalkan Ria. Nyai Aminah melenggang keluar dari dalam kamar Sekar, di mana Ria berada di dalamnya. Dari kejauhan, Aba Dadang menatap Nyai Aminah, seraya terus memperhatikan wanita yang terlihat awet muda tersebut. Apa dia Nyai Aminah, besanmu? Tanya Aba Dadang pada Bagus yang berdiri tepat di sebelahnya. Iya, Bah, dia. Bagaimana? Saya sudah bilang kan bahwa Nyai Aminah yang Abah maksud bukanlah Nyai Aminah besan saya. Iya, kau betul. Aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan darinya. Untunglah semua prasangka burukku ternyata tidak benar. Aba Dadang menghela napas panjang dan langsung melanjutkan aktivitasnya di belakang. Dia memilih untuk mengawasi dapur karena takut makhluk pengganggu itu datang kembali, sehingga membuat masakan yang dimasak akan cepat basi atau tidak akan matang. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.